Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Malam. warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Ngode, ngobrolin ide. Kali ini saya bersama teman-teman sesama peserta Latsar CPNS Kementerian PU. Kami mau merefleksikan diri hasil pembelajaran selama 4 hari Latsar. Kami banyak belajar ya, mulai dari wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, algoritma kebangsaan, sampai teknik analisis isu. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman saya untuk berbagi refleksi. Nah, makanya tema hari ini kita mau nge-review materi agenda satu terkait pendalaman dan penguatan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, kita tahu kita di hari pertama itu bersama Prof. Eko ya, mempelajari mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Memang dari pembelajaran hari itu, tujuan kita mempelajari itu, kata Pak Eko itu untuk memantapkan wawasan kebangsaan kita dan menumbuh kembangkan ya kesadaran kita sebagai calon pegawai negeri sipil terkait bela negara. Nah, oke teman-teman, kita langsung mulai dari pertanyaan pertama ya. Dari materi mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, menurut teman-teman apa aja yang teman-teman sudah pelajari di hari pertama? Mas Adin, menurut Mas apa yang sudah kita pelajari, Mas? Halo, selamat pagi Mas Yusuf dan teman-teman. Gimana Pagi, kabarnya nih hari ini? Mas. Baik, Mas. Oke. Kalau dari saya ini memang ini ya materi wawasan kebangsaan dan bela negara ini ya. Iya, Mas, kita Ini pelajari hari. benar apa harus jadi materi pertama nih wawasan kebangsaan dan bela negara nih sebagai dasar pondasi kita ketika bekerja nanti karena kita kita sebagai ASN salah satu tugasnya adalah Perekat Persatuan Bangsa kan kalau kita nggak tahu apa ini dasar kita tentang wawasan dan kebangsaan bela negara kita nanti seperti tanpa arah nanti ke depannya gitu Mas menurut saya Mas. Ya, Mas. Apalagi kita kan mungkin nggak semuanya itu sudah berkecimpung lama ya di birokrasi pemerintahan. Mungkin ada yang dari kerja freelance atau swasta gitu. Karena ini memang setuju sih sama Mas Bin ya. Teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat siapa? Ya, saya mau Menurut nambah. saya, Oh, ya. oh ya udah Mas. Ya, izin nambahin ya Mas ya. Kalau saya mau nambahin dikit aja tentang bela negara sih. Jadi kan mungkin yang selama ini kita pikirin bela negara itu ya kita ke perang gitu atau angkat senjata. Nah, tapi setelah kita belajar tentang materi satu ini, ternyata kita tahu kalau apa yang kita lakukan itu sehari-hari juga udah termasuk bela negara seperti bersikap profesional dalam bekerja, jujur, berintegritas. Jadi kita tahu kalau bela negara itu ternyata hal-hal apa saja yang kita lakukan demi memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Silakan Mbak Acis sedih. Iya sebenarnya itu yang mau saya katakan tadi Mas. Jadi saya setuju dengan pernyataan Mas Zulfikar kalau bela negara itu bukan cuma tentang angkat senjata aja, tetapi juga melayani masyarakat dengan adil, sampai menolak korupsi itu juga termasuk bentuk dari bela negara. Gitu. Mas Nanda, ada pendapat Mas terkait isu wawasan kebangsaan dan bela negara? Kalau menurut saya sih termasuk kebangsaan tuh cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya untuk mengutamakan persaudaraan dan kesatuan. Ya, jadi memang kita benar-benar kayak pikiran itu dibuka ya waktu hari pertama itu terkait wawasan kebangsaan itu apa sih sebenarnya gitu, dan sebenarnya bela negara juga nggak sesempit kita ikut dalam hal angkat berperang gitu. Lebih dari itu, sikap kita, integritas kita, profesionalitas kita seperti kata Mas Zulfikar dan Mbak Aziz itu juga termasuk gitu kan. Dan ujung-ujungnya semua itu memang tujuannya agar persatuan kita tetap terjaga ya. Ya cukup banyak sih kita memang benar-benar ya,
belajar tentang masa kebangsaan dan bela negara ini membuat kita makin cinta Indonesia sih menurutku. Nah, cuman memang terlepas dari kita mempelajari wawasan dan kebangsaan dan bela negara, sebenarnya di Indonesia itu banyak isu-isu ya, yang perlu juga kita bahas dan hal itu dibahas di hari kedua gitu. Kita sebagai CPNS juga harus bisa menganalisis isu gitu. Nah, makanya next question ini dan halnya terkait dengan materi di hari kedua kita mengenai analisis isu kontemporer. Yang saya mau tanya ya pendapat teman-teman. Nah, kita kan sempat membahas berbagai isu kontemporer ya. Waktu hari kedua, Prof. Eko juga banyak ngebahas masalah isu terkini dari isu pendidikan, isu lingkungan, korupsi dan lain-lain yang semuanya itu masuk ke dalam isu-isu strategis kontemporer ya. Ada beberapa isu strategis kontemporer atau AGHT ya. Nah, bagaimana teman-teman menyikapi isu-isu tersebut? Nah, berpendapat mengenai isu-isu tersebut. Mungkin Mas Zulfikar ya, ada pendapat. Ya, Mas. Sebenarnya yang pertama kita lihat kan isu pendidikan ya, yang miris sekali. Jadi anak-anak sekolah tapi SMP atau SMA tapi belum bisa pembagian sederhana. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kalau eh, pendidikan kita itu tidak merata, masih masih timpang. Dan menunjukkan juga kalau kesadaran berbela negara di masyarakat itu masih rendah, Mas. Maksudnya sebagai pelajar kan tugas utamanya kan belajar. Nah, tapi kalau sudah SMA tapi belum bisa pembagian sederhana, itu berarti menunjukkan kurangnya rasa bela negara atau rasa tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Ya, setuju banget Mas. Berarti secara nggak langsung menurut Mas Zulfikar ini sebenarnya kalau kita analisis ya sebenarnya permasalahannya ada di dua tempat ya. Pertama pemerintah yang memang harus terus membangun ya, membangun kesamaan fasilitas pendidikan ya di seluruh tempat di Indonesia. Dan yang kedua siswanya itu sendiri. Mereka juga harus sadar dan benar-benar belajar gitu ketika mereka sudah kita diberikan pemerintah fasilitas pendidikan ya. Ya Mas, Ya, berarti Mas. memang harus dari dua komponen itu sebenarnya sama-sama menjalankan tugasnya. Mungkin dari Mas Nanda ada pendapat? Eh, Kalau saya sih lebih ke isu korupsi ya, karena sebagai ASN kita harus berkomitmen untuk anti korupsi, menjaga integritas. Jadi mulai dari sendiri sendiri harus dijaga itu. Ya, Mas yang lain ada pendapat teman-teman yang telah kita baca di hari kedua, Mas Adin. Ya Mas, setuju Mas. Saya juga ini lebih kemarin pas waktu pembelajaran tentang analisis isu kontemporer, karena kontemporer kan isu-isu yang sedang rame ya, atau diperbincangkan belakangan-belakangan ini tuh yang paling lagi in banget nih korupsi nih Mas. Sama saya setuju sama Mas Nanda juga. Ini korupsi ini kan memang akar dari segala masalah ya. Ini termasuk kita nih di hari kemarin ya, mulai hari Jumat atau hari apa itu ada demonstrasi besar-besaran di Jakarta kan. Itu kan memang Di asal ya, mulanya dari mungkin ya, mungkin kalau saya melihat ya memang dari akarnya dari korupsi itu, istilahnya ada ketimpangan sosial antara pejabat dengan masyarakat, dan masyarakat merasa wah nggak layak tuh pejabat nih kok kayak gini. Nah, jadi memang kalau dari saya jangan main-main lah sama integritas ya. Prinsipnya kita mau hidup tenang atau hidup senang ya, seperti itu kira-kira Mas. ada tambahan, Mbak? Ya, kalau saya setuju aja dengan semuanya. Yang penting kan kita jangan cuma jadi penonton aja sebagai ASN. Kita harus berkontribusi sekecil apapun untuk negara ini lah ya. Mulai dari hal sehari-hari, jadi jujur dan memiliki integritas yang tinggi gitu. Lagi-lagi sepertinya integritas itu memang sebuah sikap yang memang nomor satu ya harus kita pelajari, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ujung-ujungnya. Dengan integritas sepertinya banyak isu-isu bisa kita lawan gitu, kita jauhi seperti isu korupsi, ya isu-isu uh, kejahatan-kejahatan lainnya lah.
Makanya kita sebagai CPNS baru memang kayaknya benar-benar harus memahami dan menerapkan integritas di dalam diri kita. Di hari ketiga itu kita mempelajari masalah algoritma kebangsaan. Nah, menurut teman-teman sekalian, apa makna dari konsep ini terkait algoritma kebangsaan? Ada dari Mas Nanda mungkin ya. Menurut Mas, makna algoritma kebangsaan itu seperti apa, Mas? Eh, Menurut saya algoritma kebangsaan itu panduan agar kita tidak kehilangan arah di tengah arus globalisasi gitu. Iya, Mas. Karena tan- tanpa algoritma kebangsaan, takutnya kita kayak nggak punya format ya, nggak punya cara-cara bagaimana kita bisa tidak tergerus sama arus globalisasi yang memang gencar sekali masuk ke Indonesia gitu. Nggak terlepas kita juga sebagai ASN. Ada tambahan mungkin dari yang lain? Uh, apa yang sudah dipahami mengenai algoritma kebangsaan, Mas Zulfikar? Ya, jadi kalau menurut saya algoritma kebangsaan itu seperti pola pikir atau sistem komputer lah yang membentuk karakter kebangsaan kita sebagai warga Indonesia. Jadi ibaratnya kalau komputer itu punya langkah-langkah yang logis untuk nyelesain masalah. Nah, jadi algoritma kebangsaan ini prinsip-prinsip yang membentuk kita sebagai warga Indonesia yang baik dan cinta tanah air. Oke. Kalau saya menambahkan contohnya aja ya, kayak mungkin Oke. kita bisa bikin pamflet kampanye gitu kan anti korupsi, terus ataupun konten toleransi di media sosial, kayak gitu aja sih. Iya, karena kita sebagai ASN kan boleh ya gitu-gitu ya, ikut-ikut berkampanye gitu, nggak melanggar aturan manapun kan. Dan itu kayaknya hal yang kurang kita lakukan sebagai pegawai pemerintahan. Padahal itu hal baik yang bisa dilakukan, ikut mengkampanyekan hal-hal baik di sosial media kita. Ada tambahan Mas dari Mas Adil? Iya Mas, setuju saya sama nih apa namanya nih Mbak Ajis dan Mas-mas yang lain. Ini kalau menurut saya kan memang algoritma kebangsaan ini kan apa ya, semacam program atau pola pikir untuk mengatur cara warga khususnya kita ASN untuk berpikir, bertindak, bersikap sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Ya, berarti kan dengan algoritma kebangsaan kita bisa mengcoding ulang nilai kebangsaan gitu. Eh, Contohnya kita kalau di zaman sekarang kan, apalagi generasi muda gitu kan, dia harus globalisasi gitu. Dengan algoritma kebangsaan, mereka bisa eh, tidak hanya menerima apa yang mereka terima dari sosial media gitu secara cuma-cuma dengan berbagai macam narasi TikTok, Instagram, YouTube, algoritma kebangsaan, mereka bisa mencerna input itu gitu, lalu memprosesnya dan mengeluarkan output dengan baik gitu, tidak mudah terpengaruh isi-isi konten yang ada di sosial media karena mereka sudah punya format algoritma kebangsaan gitu, cara berpikir yang sangat tepat gitu, yang sudah teratur dengan algoritma kebangsaan tadi. Mungkin terakhir ya Mas, kita juga belajar mengenai teknik-teknik analisis isu ya, karena dengan adanya pembelajaran mengenai teknik analisis isu ini memang sangat, menurut saya sangat membantu sih dalam kita menganalisis akar permasalahan, suatu permasalahan akarnya. Karena memang dengan ada teknik analisis isu ini sudah terformat gitu. Misalnya ada metode APKL atau USG gitu kan, PSG. Ada juga metode problem tree dan fishbone ya, fishbone diagram. Nah, menurut teman-teman sekalian, bagaimana pengalaman teman-teman mengenai penggunaan teknik analisis isu yang sudah kita pelajari di hari keempat ini? Dari Mbak Acis, ada berbagi sedikit mengenai pendapatnya. Kalau menurut saya, ya namanya sebuah isu kan nggak bisa harus langsung diselesaikan saat itu saja, begitu saja gitu kan. Harus Ya, diidentifikasi dulu, kayak misalnya akar permasalahannya apa, baru kemudian dibuatkan alternatif solusi. Terus
Misalnya contoh banjir. Jadi bukan cuma karena hujan deras banjirnya, tapi juga perlu apa perilaku kita dalam membuang sampah, terus misalnya prasarananya mumpuni atau enggak, misal tempat sampahnya terbatas gitu, terus apa kurangnya anggaran kah gitu. Dari analisis itu kan bisa diruntut baru kita menyelesaikan solusi yang tepat. Gitu aja dari saya. Iya, memang pembelajaran teknologi ini penting ya buat kita calon ASN karena kita uh, pendapat-pendapat kita dan inovasi kita itu paling dekat dengan pemerintahan gitu. Dan ini memang bekal yang baik buat kita calon ASN di Kementerian PU gitu kan. Ada pendapat nggak dari Mas Zulfikar mungkin tambahan? Ya, mau nambahin dikit tentang yang solusi atau problem solvingnya. Itu tentang ini, problem tree, Mas. Jadi problem tree itu bagaimana suatu metode kita mengidentifikasi suatu masalah. Jadi kita menyelesaikannya langsung dari akarnya. Jadi ibaratnya kalau di pohon, akar itu penyebab penyebab dari semua masalahnya. Kalau batang itu masalah utama yang kita hadapi. Sedangkan kalau ranting atau daunnya itu konsekuensi atau akibat dari masalah-masalah itu. Jadi kalau kita pakai metode ini, kita nggak hanya menambal dari akibatnya aja, tapi kita bisa langsung fokus ke sumber permasalahan utamanya seperti itu. Nah, berarti ini teknik favoritnya Mas Zulfikar ya, problem tree. Ada rencana mungkin problem tree ini dibawa ke aktualisasi nanti buat aktualisasi. Ya mungkin. Ada Mas Nanda gimana menurut Mas Nanda eh, terkait metode-metode analisis isu ini yang sudah kita pelajari di hari keempat? Menurut saya metode-metode ini metode teknik analisis isu ini melatih kita buat berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah sih. Jadi kalau misalnya ada persoalan atau masalah di tempat kerja, kita bisa menganalisis dulu masalahnya itu apa sebelum mengambil keputusan. Ya, setuju sih Mas. Jadi dengan pembahasan hari keempat ini terkait analisis isu ini, kita jadi punya acuan gitu. Bagaimana sih cara kita memecahkan suatu isu gitu. Bahwa suatu isu itu bisa dipecahkan dengan beberapa langkah gitu. Mulai dari analisis permasalahannya seperti kata Mbak Aziz tadi ya. Baru dari situ kita bisa runtut, kita cari tahu bisa kita terapkan gitu ke beberapa teknik metode gitu yang sudah kita pelajari juga biar hasilnya optimal gitu. Kita bisa dapat solusi dari permasalahan tersebut. Mas Adin, gimana Mas? Ada pendapat nggak Mas? Ya nih Mas, ini salah satu pembelajaran yang bagus juga ini teknik analisis isu karena kita ke depan bakal apa ya berkecimpung dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan memecahkan masalah di masyarakat ya Mas ya. Nah ini saya lebih fokus ke fishbone ya. Nah ini fishbone atau apa namanya nih analisis fish, Tulang ikan Mas. tulang ikan Tulang. ini kan tulang ikan ini nih kita bisa lihat faktor penyebab masalah dari banyak sisi Mas. Nah salah Iya, satunya contohnya apa ya? Kita analisis dulu banyak-banyak apa dari banyak penyebab itu terus kita fokuskan ke pencarian masalahnya. Jadi contoh aja kita istilahnya kita ada genangan banjir di jalan ini gitu kan. Eh, salah satu solusinya kita meninggikan jalan tersebut, tapi ternyata ada masalah lain, lingkungan sekitarnya malah terkena kebanjiran. Nah, dengan teknik analisis ini kita bisa memecahkan banyak masalah gitu Mas. Jadi jangan sampai dialektika lah. Satu masalah selesai muncul masalah baru kira-kira seperti itu. iya Mas. Soalnya kadang-kadang banjir itu kan kita harus lihat di lingkungannya itu apakah tanahnya yang tanah rawa atau memang dari masyarakat SDM-nya yang kurang gitu. Dengan teknik Isbon ini memang kita bisa lihat dari beberapa POV ya, nggak cuma dari satu POV. Benar-benar bagus sih beberapa teknik yang kita pelajarin itu, baik itu APKL, ESG, Isbon, Program Tree. Kita bisa pakai ya, tinggal kita pilih mana yang pas gitu dengan sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Menurut menurut saya juga pribadi ini benar-benar pembelajaran yang sangat sangat bermanfaat ya buat modal kita sebagai CSN Kementerian PU. Nah, gimana? Mungkin terakhir, gimana pesan teman-teman sudah
belajar selama 4 hari ini ya, mengikuti kegiatan laksa dan mengikuti materi selama 4 hari ini, ada yang mau diutarakan gitu? Nah, Mungkin dari gimana saya Mas ya. teman-teman? Iya. Dari selama 4 hari ini kita belajar banyak hal lah, mulai dari fondasinya dulu ya kan, dari wawasan kebangsaan dan bela negara sampai nanti kita persiapan untuk aktualisasi ya kan, itu memecahkan masalah atau menciptakan solusi. Nah, kita udah belajar metode-metode yang bisa digunakan untuk melakukan gitu Mas. Ya berarti memang program Lasar ini bagus ya, materinya runtut gitu ya dari. Iya betul. Setuju nggak Mas Adin? Setuju, Mas. Jadi ini program Latsar ini memang sudah dirancang dengan baik, apalagi mentor kita yang pertama, untuk yang pertama ini Pak Eko ya, ini memang memberikan materi yang cukup jelas kepada kita. Jadi untuk dasar kita ke depannya, untuk awalnya memang harus kita tahu dulu nih wawasan kebangsaan dan bela negara, karena kita jadi ASN sebagai perekat persatuan bangsa. Selanjutnya kita juga dalam bekerja supaya tidak salah arah ketika memutuskan ada sesuatu masalah-masalah, kita diajarkan tentang teknik analisis isu seperti itu. Kalau khusus Mbak Cis nih, gimana Mbak tugas-tugas kita Mbak selama ini? Misalnya ngerjain tugas, kayak berasa kuliah lagi kan kita ini sebenarnya. Iya lagi. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Mas tadi gitu kan. Dari materi ini ya sebagai pengingat lah bagi kita bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan tuh di kantor maupun di masyarakat kan merupakan bentuk nyata dari bela negara, terus apa peka terhadap isu, menganalisis masalah maupun berperilaku sesuai dengan nilai kebangsaan gitu. Nah, terakhir banget nih. Mas Nanda, gimana harapan Mas Nanda nih untuk materi-materi berikutnya yang akan kita belajar? Harapan saya sih semoga materi-materi kedepannya itu lebih banyak mengajarkan tentang cara kayak seperti berintegritas, menjaga sikap gitu biar nilai-nilai ASN-nya tuh eh, terpampang gitu. Mungkin Ya, gitu ya. ya pendalaman ke arah situ ya, core value ASN ya, sebagai bekal kita nanti menjadi pribadi yang berintegritas ketika sudah menjadi PNS resmi ya, Mas. Wah, seru banget sih diskusi kali ini ya. Jadi dari materi yang kita belajar banyak hal yang sudah kita bisa ambil manfaatnya, baik itu dari pentingnya menjaga persatuan, peka terhadap isu-isu kontemporer ya, memahami algoritma kebangsaan, dan yang terakhir melatih cara kita berpikir kritis melalui beberapa teknik analisis isu. Nah, semoga apa yang tadi kita bicarakan itu dan harapan-harapannya juga bisa terwujud ya, dan bisa terpatri di dalam diri kita. Amin ya. Terima kasih buat teman-teman kelompok saya ya yang selalu kita bareng-bareng dalam ujian tugas. Semoga kedepannya kita tetap solid ya. Terima kasih buat teman-teman dan juga pendengar podcast Ngode hari ini, kita akhiri sampai sini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you Makasih guys. Mas Wisnu Waalaikumsalam dan warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh.